Oke. Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Seperti yang kamu lihat pembacaan judulnya apa? Ini pembacaan untuk twin flame yang divine masculine. Oke, kembali lagi aku harus mengingatkan ya, aku nggak bisa untuk berhenti mengingatkan karena satu, bakal selalu ada orang yang bakal baru nonton video ini ya. Kedua, dan walaupun orang itu udah nonton ya, mereka kadang nggak baca disclaimer, nggak mau dengarkan apa yang aku bilang di awal ini. So ada seseorang yang protes sama aku, dia bilang nggak perlu untuk selalu mengingatkan, apalagi di tengah-tengah pembacaan gitu ya. Bagi dia itu memusingkan, mungkin merepotkan dia ya, namun aku tetap harus melakukan itu ya. Kenapa? Pembacaan general bakal menjangkau banyak orang ya, dan mungkin orang itu merasa kalau semua orang juga tahu, ini gak akan resonate untuk semua. Nah, kalau semua orang udah tahu ya, pertanyaannya adalah kenapa aku selalu ngomong itu ya? Karena berarti aku selalu bertemu setiap orang yang gak mengerti dan gak paham. Jawabannya itu ya, mungkin kamu hanya bertemu 1, 2, 3 atau reader di luar sana ya. Kamu bisa ngeliat mungkin mereka sama semua untuk mengatakan ini mungkin gak resonate, tapi bagi readernya itu sendiri, orang yang membacakan itu ya, dia lebih banyak bertemu orang yang tidak paham gitu, ataupun belum paham. So that's why kenapa selalu dibilang kayak gitu, bakal tiap hari, bakal mungkin aku bisa bilang ada aja tiap hari itu orang yang merasa aku tuh attack mereka secara personal gitu ya, aku menyerang mereka secara personal, aku buat pembacaan hanya untuk dia misalnya kayak gitu ya. Itu masih banyak loh orang yang kayak gitu ya, cuman kamu gak lihat gitu. Dan ada yang komennya memang tertahan di YouTube aku karena memang aku gak mau buat semua komen itu allow, karena aku gak mau menyimpan atau membiarkan energi yang gak baik ya gitu. Memang gak baik itu adalah untuk bentuk perbandingan dengan apa yang gak baik, seperti aku bilang memang. Cuman ya kebanyakan dari kitanya ya bakal banyak ngelihat yang negatifnya aja gitu. Jadi cukuplah yang negatif itu aku ambil sendiri sebagai yang memiliki channel, dan aku membandingkan untuk diri aku dalam kebaikannya aku. Namun aku gak mau itu kalian di luar sana yang belum paham dan masuki masa yang seperti aku rasain sekarang ya, kalian bakal ngambilnya ibaratnya 100% nya gitu. Kalau aku mungkin ya berapa persen diambil gitu ya untuk perbandingan, dan ya udah itu bagian dari hidup aku misalnya gitu. Cuman kalau orang lain kan mungkin enggak. So that's why kenapa seperti itu. Oke. Dan ini pembacaan untuk divine masculine ya, aku nggak akan jerah nggak akan berhenti untuk selalu mengingatkan, karena ini adalah karmanya aku, ibaratnya untuk conceal ya, untuk memberikan higher learning gitu ya, karena aku memang sangat menyukai higher learning. Oke, dan ini divine masculine. Seperti bagi kalian yang udah tonton divine feminine ataupun belum, silahkan untuk tonton dulu video itu sebelum nonton video ini yang untuk pertengahan November, karena aku udah buat, aku pasti uploadnya itu duluan daripada yang divine masculine ya. Di sana untuk kamu bisa sedikit memahami apa yang aku bilang di sini. Oke, divine masculine ya. Divine masculine gak akan menonton video ini, yang menonton adalah divine feminine. So ini seperti pesan divine masculine saat ini ya, dan kamu harus paham ya, pembacaan ini ya, twin flame itu sendiri bukan tentang perasaan, bukan tentang romantisme, bukan tentang klarifikasi. Twin flame ya semata-mata hanya perjalanan spiritual kamu dengan diri kamu sendiri, dan dia dengan diri dia sendiri ya, gak lebih dan gak kurang. Karena memang seperti yang aku jelaskan di pembacaan divine feminine ya, kamu gak akan pernah bisa mengenali dia yang berada di luar diri kamu, entah twin flame kamu, soulmate-nya kamu, kalau kamu belum mengenal diri kamu sendiri. So lebih baik untuk belajar dulu daripada self claiming atau merasa sudah pasti ini twin flame, sudah pasti ini soulmate, sudah pasti ini karmic. Karena
Bukan berarti twin flame itu yang paling tinggi, soulmate itu misalnya nomor 2 atau karmic yang paling bawah. No, semua hubungan itu rata, sama semua. Yang membedakan hanya pelajarannya aja. Ya, bukan berarti dia karmic, dia buruk, soulmate dia nggak begitu baik, atau twin flame dia aslinya special, so much special. Nggak kayak gitu. Ini semua sama, karena di dalamnya sudah pasti ada karmic, dan kedua di dalamnya sudah pasti ada pembelajaran. That's it, ya. Oke, kita lihat oracle keduanya untuk divine masculine. Oke. Oracle pertamanya kita pakai a yogic path di sini. Nah, perjalanan yogi atau perjalanan yoga, atau perjalanan spiritual guru-guru dari timur, dari India, ya. Ada dharma, wow. Cina Masta, Krishna, wow. Pranayama. Oke, di berbagai pembacaan aku tentang twin flame, aku sering banget menjelaskan kalau sosok yang paling tepat untuk menggambarkan twin flame itu adalah Radha Krishna, ya. Dan sini seperti kamu lihat ada Krishna muncul di pembacaan divine masculine, ya. Ini menjelaskan banget, ya. Kalau kamu pengen tahu, ya, divine masculine, the real divine masculine, atau sosok maskulin yang ilahi, kamu bisa ngeliat sosoknya Krishna. Kamu bisa belajar dari historical, dari sejarah, ya, dari apapun juga, dari literatur manapun, ya. Kamu akan menemukan di mana sering, ya, Krishna memberikan pelajaran luar biasa ke Radha, di mana dia bilang, ya, beliau bilang, ya, di salah satu, enggak sama persis ya, aku ingat banget di mana Radha pernah bertanya kenapa dia tidak dilamar oleh Krishna dan kenapa mereka tidak menikah. Oke. Dan Krishna menjawab, bagaimana aku bisa bersatu atau menikahi diri aku sendiri. Kenapa? Twin flame kamu dengan twin flame kamu itu adalah satu jiwa. Krishna benar-benar menjelaskan dengan jelas banget di sini, ya, kalau memang, ya, artinya kamu dengan twin flame kamu itu satu jiwa, ya. Gimana bisa bersatu secara fisik, ya? Karena memang kalian udah satu jiwa, ya. Dan kalian mempunyai real cinta, real aku harus bilang real spiritual relation, ya, benar-benar hubungan spiritual yang dalam, karena Krishna benar-benar bersatu dengan jiwanya dia, dan Krishna benar-benar tahu, beliau tahu, Dewa Krishna tahu apa yang dibawanya ke kehidupan ini, di mana membawa pembelajaran yang luar biasa untuk ngasih lihat kalau cinta itu tidak harus memiliki, cinta itu tanpa syarat. So, kenapa beliau tidak pernah menikah dengan Radha, beliau juga tidak pernah bersatu dengan Radha, namun justru tetap dianggapnya sebagai pasangan yang memperlihatkan cinta yang luar biasa. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena memang real love adalah penyatuan kamu dengan jiwanya kamu. That's it. Setelah itu kamu bakal tahu siapapun yang ada di sekitar kamu. Jadi Krishna di sini memberikan pelajaran yang besar, terutama pesan dari divine masculine sendiri. Dari dalam dirinya dia untuk divine feminine adalah, ya, kamu gak akan pernah mengerti aku jika kamu belum pernah mengerti diri kamu, divine feminine, ya. Kamu gak akan pernah benar-benar paham tentang cinta kalau kamu selalu terobsesi dengan aku. Kamu selalu, ya, posesif tentang aku, dan kamu selalu mencari cara agar kita bersama, atau misalnya kamu memaksakan keadaan, atau kamu ingin mengontrol keadaan. Karena memang
Krishna sangat sadar tentang karma yang dibawanya ke kehidupan ini ya, sebagai reinkarnasi Dewa Wisnu ya. Sedangkan Radha lupa sama sekali. Itulah kenapa Radha merasakan sakit, merasakan posesi ya, merasakan obsesi, karena Radha nggak tahu apa karma yang dibawanya. Begitu pula dengan Divine Feminine. Divine Feminine awalnya bakal nggak tahu dan nggak akan menerima, marah, egois, karena nggak tahu dan nggak paham karma apa yang dibawanya di kehidupan ini. Namun saat paham, benar-benar paham ya, dalam artian bukan benar-benar paham, dalam artiannya bersatu dengan jiwanya, being apa adanya ya, ini semua bakal bukan lagi terasa make sense, bukan lagi terasa masuk akal, namun semuanya terasa mengalir seperti air, bakal bertemu ke sumbernya, menjadi satu. Air dari ibaratnya pegunungan utara dan pegunungan selatan bakal bertemu di tengah-tengah. That's it. Kamu dengan twin flame-nya kamu itu nggak pernah berpisah ya. Kalian hanya ada di tempat yang berbeda, kalian hanya ada di fisik yang berbeda, namun jiwa kalian satu. So nggak harus kalian berada di tempat yang sama, fisik yang sama, fisik yang bersatu. Namun kalian bisa tetap berada di fisik yang berbeda, namun jiwa kalian satu. Dan itulah kenapa kalian bertemu, dan kalian udah bertemu jiwa kalian dengan diri kalian sendiri. That's it. Kamu bakal mengerti ya, cinta tidak harus memiliki ya, cinta tidak harus kamu bersama aku harus obsesi. Mungkin kamu bakal marah, kecewa ya, karena ada energi masih tidak terima. Di sini aku ngerasain ya. Namun di sini memperlihatkan banget ya, ada dharma. Jadi memang dharma yang terjadi ya, apa yang bermain saat ini ya, Divine Feminine yang menonton ini adalah Divine Masculine. Walaupun base dan ego, dalam artian dia moving on berdasarkan egoismenya dia, namun dia memilih hal yang tepat untuk menghindari dan menjauhi hubungan ini ya. Walaupun itu akhirnya membuat Divine Feminine makin tertarik, dalam artian tertarik energinya, namun gak akan membuat keadaan membaik memang ya. Aku lebih banyak dapat energi pengen diam di sini. Divine Masculine ya, dia nggak mau terlalu banyak menjelaskan, karena dia ngerasa dia udah menjelaskan semuanya sama kamu Divine Feminine, namun kamunya memang gak mau mengerti. Kamu tetap mencari, aku pengen tahu alasan kamu ninggalin aku itu apa, apakah aku buruk, dan semua jawaban sebenarnya kamu udah dapatin. Cuman ya kamu tetap bertanya, karena bukan kamu tidak dapat jawabannya, kamu tidak terima jawaban itu. So kenapa Divine Feminine selalu asking for more, meminta untuk lebih ya, karena gak akan pernah memuaskan ego si Divine Feminine. Apalagi di sini Divine Masculine memperlihatkan ya, hubungan ini ya simple, sederhana, untuk memperlihatkan aku kamu adalah manusia biasa. Gak perlu untuk melabeli segala sesuatu untuk merasa paling spesial, karena bisa saja membuat itu pembelajaran kamu akhirnya makin lambat, karena ngerasa spesial itu adalah untuk boosting our ego, kan rasa spesial itu untuk memperkuat egonya kita, namun justru bisa menjadi trap, jadi jebakan untuk diri kita ya, karena kita ngerasa kita patut mendapatkan hal yang baik, spesial, dan orang lain enggak. Itulah kenapa aku jujur aku nggak suka dengan terms mereka ngerasa, oh dia ninggalin aku karena karmik, oh dia ninggalin aku karena gini, karena gitu. Buruk apa sih si karmik itu, dan sebaik apa sih gitu harus sampai kamu punya ego yang berani menyatakan itu nggak baik, buruk gitu ya. So Krishna ini benar-benar ngasih lihat, ini bukan tentang sesuatu yang kamu lihat, sesuatu yang mau kamu dengar ya, namun ini sesuatu yang ada di dalam diri kamu, gak lebih dan gak kurang ya. Itu
kita pakai oracle aja semuanya ya untuk divine masculine pertengahan November 2021. Ada message in the bottle, tadi divine feminine juga dapat ini, lalu ada yin, oke. Dan a never ending story. Okay. Dan fleksibel. Oke, untuk divine masculine yang dia rasakan memang jika kamu seperti ini, terlalu terobsesi dengan dia, ya, kamu hanya sedang memperpanjang egoisme kamu, dan ini bakal menjadi never ending story, atau menjadi hubungan atau perasaan yang gak akan membahagiakan, justru menyakiti kamu seumur hidup, ya. So ingat lagi apa yang kamu pilih saat ini, divine feminine, itu yang pengen divine masculine katakan ke kamu. Karena justru aku ngelihat si divine masculine lah yang lebih feminin saat ini energinya, lebih bisa menerima, ya. Kenapa? Ya, karena beliau lebih bisa untuk fleksibel, ya. Fleksibel dalam artian adapt itu maksudnya adalah mampu beradaptasi dengan semua perubahan yang ada. Di sini divine feminine masih ada energi memang menahan perubahan, dia menerima perubahan, ya. Jadi divine feminine mungkin ingin berubah jika memang dia udah mendapatkan apa yang dia mau, mendapatkan apa yang dia inginkan. Cuman aku harus bilang, ya, divine masculine gak akan mengklarifikasi ini semua, ya. Karena divine masculine gak akan datang, oke, kita spiritual dulu, nanti baru aku balik lagi, ya gitu, kita pisah aja sekarang, ya anggap kayak gimana. Enggak kayak gitu konsepnya, enggak kayak gitu caranya, ya. Namun justru real, energi itu real, ya. Energi itu apapun yang kita lakukan saat ini pun energi, ya. Saat kita bernapas pun, keluar masuk napas kita itu adalah energi, itu adalah prana, adalah breathing, ya. Jadi kamu gak akan selamanya bisa untuk hirup terus napas kamu divine feminine, ya. Kamu harus mengeluarkan napas kamu, ya. Kamu dengan twin flame kamu divine masculine adalah satu jiwa. Jadi kamu gak akan pernah bisa untuk memaksa dia terus-terusan. Ibaratnya kamu memaksa untuk selalu bernapas tentang dia, sedangkan kamu gak pernah untuk berusaha untuk mengeluarkan napas kamu. Ini semua tentang keseimbangan itu, ya. Kalau kamu bisa untuk menghirup napas, kamu perlu untuk mengeluarkannya, ya. Jadi ada in and out gitu, ya. Breathe it out, breathe in gitu, ya. Napas gitu, ya, tarik napas, keluarkan. Itulah tentang jiwa. Jiwa itu ya, kamu dengan dia kan satu jiwa, ya. Kamunya yang energi negatifnya, dianya energi positifnya, gitu. Kamu sih energi yang negatif, ibaratnya bukan berarti buruk, ya, namun kamu berusaha untuk menghirup energi positif ini terus-terusan tanpa kamu mengeluarkan negativitasnya kamu, ya kamu bakal sesak napas, kamu bakal sakit di dalam diri kamu. Because of what? Karena energi kamu sendiri, perilaku kamu sendiri. Lalu setelah itu kamu misalnya emosi, marah, kenapa kok semuanya kayak gini, kenapa dia jahat, bla bla bla. Dia hanya men-trigger untuk awalnya, namun makin kesininya tetap kamu yang bertanggung jawab, divine feminine, ya. Jadi kalau kamu berharap validasinya dari dia, ya kamu gak akan dapatin di sini, aku ngeliat, terutama di November ini. Apalagi kalau misalnya dia cuman seminggu pergi berhari-hari, wow, aku gak bisa pastikan dia itu twin flame kamu. Twin flame itu sudah pasti setidaknya pergi itu ya paling ya setidaknya ada berbulan-bulan ataupun bertahun kalian bakal dipisahkan jika memang ego kalian besar. Kalau cuman baru berapa hari, aku sanksikan itu adalah twin flame-nya kamu, ya. Ya. Oke. Kita lihat oracle ketiganya, ya.
beberapa pembacaan ini membuat mata aku makin rabun ya, padahal sebelum aku baca ini mata aku nggak terlalu rabun atau terasa memang sakit ya. Mungkin ada momen di sini dimana semesta pengen aku nggak benar-benar ngelihat ke kartunya, namun ngerasain energi atau ngerasain apa yang ada di kepala aku ya, dan apa yang ada di hatinya aku. Oke, kita lihat oracle keduanya. Ada birds, book, dan ada clock atau time. Dan di the bottom of the deck-nya ada the sun. Oke, di sini Divine Masculine pengen banget untuk kamu tahu dia gak nyaman dengan egoismenya kamu, dengan energi kamu yang too much ataupun berlebihan ya, mau spesial apapun dan semakna apapun lah, makin berartinya, sangat berarti gimana pun hubungan ini, tetap dia nggak bisa ngehandle energi itu ya. Ingat, kita nggak akan pernah bisa ngehandle orang lain kalau kita nggak bisa ngehandle diri kita sendiri. So that's why kenapa dia nggak bisa ngehandle kamu, karena dia harus menghandle diri dia sendiri kan, karena kamu dengan dia kan satu jiwa, so berat untuk dia ya. Jadi memang Divine Masculine pengen bilang, kamu gak perlu untuk menunggu kabar dari aku, kepastian dari aku ya. Kamu sendiri bakal tahu gimana ke depannya hubungan kita, dan saat waktunya tiba, jika memang ada kesempatan kita bersama, pasti bakal ada. Namun kalau enggak, ya memang mungkin enggak di kehidupan ini ya. Memang terlihatnya dia egois untuk mengatakan ini semua, namun ya memang seperti itu ya. Ibaratnya kamunya negatif, aku positif, dia memang bilang kayak gitu. Jika kamu berusaha untuk positif seperti dia, gak akan pernah bisa. Dan begitu juga dia berusaha untuk negatif energinya seperti kamu ya, gak akan pernah bisa juga ya. Ibaratnya kalian berdua mau gimana pun kalian udah satu jiwa ya. Jadi untuk dipaksakan untuk bersama pun ya, hanya akan menyakiti kalian masing-masing ya. Jadi bukan, ibaratnya kamu harus menerima dulu kamu dengan dia itu udah bersatu dan satu jiwa ya. Setelah itu mau bersatu fisik ataupun tidak ya, it's just the matter of time. Itu hanya masalah waktu ya. Kalau memang udah saatnya ya, untuk apa dikhawatirkan. Dan jika kamu memang yakin dan punya iman ya, kamu yang harusnya yakin dan percaya kalau semua tentang kita ya bakal baik-baik aja ya. Aku menyayangi kamu, dia pengen bilang yes aku menyayangi, namun ini bukan cinta yang aku mau, yaitu cinta yang memaksakan ya. Dia pengen untuk dia bisa tetap membangun siapa diri dia, dia pengen jadi diri dia apa adanya ya. Dia pengen kamu bisa menerima dia seperti kamu menerima diri kamu sendiri. So dalam banget sini Divine Masculine pesannya untuk kaum Divine Feminine ya. Dan Never Ending Story juga di sini ngasih tahu kalau memang ada jalan, dia bakal kembali lagi. Entah itu kapan, gak perlu kamu pertanyakan. Dia berharapnya untuk kamu sibuk aja menjalani hidup kamu sebaik-baiknya, ketemu kebahagiaan kamu. Begitu juga dia. Dan sampai seperti aku bilang tadi, seperti air tadi, bakal ketemu lagi dan bertemu di sumbernya lagi, merge lagi, bakal bersatu dalam aliran utama, dalam sungai lagi, dalam lautan lagi ya. Mau gimana pun air bakal terus-terusan seperti itu, bakal mengalir ke lebih rendah dan ke tempat dimana sumbernya, tempat paling banyak tumpukan air atau aliran air terakumulasi. Jadi ya nggak perlu untuk mengkhawatirkan itu semua ya. Just being, hiduplah sebaik-baiknya kamu. Oke, jadi di sini udah aku rasa aku nggak perlu untuk ngambil pesan semesta untuk kamu ya, Divine Feminine ataupun Divine Masculine, yang pastinya ya pesan semesta udah jelas banget di sini ya. Oke, jadi memang di pertengahan November ini Divine Masculine pengen bilang jangan menunggu dia ya.
Jika kamu menunggu dia, kamu hanya akan dapat kesakitan. Oke, dia pengen untuk kamu benar-benar melepaskan dia dan biarkan dia pergi. Oke, ini bukan demi kebaikannya dia loh, justru demi kebaikan kamu sendiri, Divine Feminine. Oke, hanya aja kamu mungkin belum paham sekarang, but ya nanti saat waktunya tiba ya mungkin kamu bakal paham. Oke, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya. Ya, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Kalau komen counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke, jadi kamu gak perlu tanyakan WA atau apa, kalau single klik aja di sana. Ya, kamu bakal tahu sendiri kok. Oke, just searching. Oke, see you and bye bye.